Ada banyak loh orang yang nggak siap sama perubahan. Benar. Karena emang hidupnya nggak pernah dihadapkan sama perubahan-perubahan kecil gitu. Iya. Biasa jam pakai tangan kiri, taruh di tangan kanan. Biasa ke kantor pakai rute apa, pindah ke rute apa. Supaya kita terbiasa membawa perubahan atas diri kita, tidak terlalu parno ketika ada sesuatu yang berubah. Iya. Aneh juga ya pertanyaannya. Ini saya karena saya selalu dikejar rasa bersalah karena nggak berhasil membantu almarhum ayah mengejar mimpinya. Mungkin karena saya selalu sedih ngelihat orang-orang yang mimpinya udah mati. Zombie itu kan sebenarnya udah mati, tapi kayak orang masih hidup kan gitu kan. Iya. Di Indonesia, di dunia bahkan itu banyak banget orang yang kayak masih hidup, tapi sebenarnya jiwanya udah mati. Gua nggak pernah terlalu khawatir output dari riset. Yang penting risetnya benar aja dulu. Termasuk di dalam konteks mensrea aspek-aspek politik. Iya. Kebetulan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Aku Bilal Farhanov, happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Bang Panji Pragiwaksono. Yes. Berkelas tuh kayak berlebihan deh. Biasa-biasa aja. Tamu biasa-biasa saja. Tamu biasa-biasa saja, tapi agak-agak berkelas dikit ya. Ada Panji Pragiwaksono ya. Terima kasih sudah diundang. Ya. Bapak Ji, aku ada pertanyaan simple sekali. Yang dimana di era sekarang kebodohan itu gampang terlihat, terutama di kolom komentar. Betul. Aku pernah baca tweet kalau nggak salah Will Smith bilang bahwa dia beruntung sekali ketika masih muda, yang dimana dia ngerasa bodoh, belum ada internet, which is yang tahu dia bodoh cuma dia. Iya betul. Atau teman-temannya. Iya. Definisikan gimana caranya kita tahu bahwa kita ini bodoh sebenarnya versi Panji. Definisikan kita bodoh. Definisikan wow. Orang bodoh rata-rata soalnya nggak sadar dia bodoh. Ya. Yang sadar selalu orang dari luar. Jadi membuat orang bodoh sadar akan kebodohannya itu salah satu pekerjaan terumit di Indonesia. Kalau orang bodoh sadar dia bodoh, tidak akan ada pernyataan-pernyataan bodoh. Dan pernyataan bodoh kan beragam ya dari masyarakat awam sampai pemerintahan gitu. Jadi mungkin salah satu ciri-ciri kebodohan adalah terburu-buru. Wow, itu bagus tuh. Iya, salah satu ciri-ciri kebodohan adalah terburu-buru. Jadi kalau dia punya impuls untuk terburu-buru, rem dulu karena buru-buru erat dengan kebodohan. Buru-buru berpendapat, buru-buru beropini, buru-buru berkesimpulan, itu mungkin salah satu ciri-cirinya. Setidaknya dari situ, karena kan buru-buru kita bisa ngerasain nih kan, kita ada impuls pengen ngomong, impuls pengen berpendapat, Ya. Nah itu yang direm. Karena kalau enggak, kita sangat mungkin terjerumus dalam kebodohan. Anjay, gokil. Baru mulai nih gue. Aku setuju sekali. Yang dimana kita nggak bilang spesifik siapa atau di mana tempatnya, tapi banyak sekali ruang-ruang publik yang dimana diberikan akses ke orang yang punya kewenangan, diberi kesempatan ngomong, itu kalau bukan buru-buru terus nendang yang lain kayak lu salah. Maksud Anda? Enggak, saya nggak bilang, editor tweet aja. Saya nggak bilang. Ya. Gimana kondisi zaman saat ini ketika kita memberikan mereka panggung atau akses ke orang yang untuk berpendapat, malah disalahgunakan dalam tanda kutip, orang pikir mereka orang cerdas padahal karena tadi itu buru-buru sekali ingin kelihatan pinter, membakar egonya sendiri dan menyalahkan orang lain. Sebenarnya permasalahan utamanya itu adalah tidak adanya pertentangan. Coba kita tarik mundur ya. Oke. Kita ngomongin belum ada sosmed. Kita ngobrol tuh kayak gini tuh, di tongkrongan dan segala macam ya. Kita harusnya sadar bahwa zaman belum ada sosmed, ketika kita ngomong tuh kita sebenarnya jauh lebih berhati-hati daripada ketika kita ngomong di sosmed. Kenapa? Karena kalau kita lagi nongkrong kayak gini, misalkan ada 4-5 orang, terus kita ngomong sesuatu, konsekuensi dari omongan kita tuh langsung terasa sama kita, langsung terdengar sama kita. Sementara kalau kita di sosmed, konsekuensi itu tidak terasa. Kalaupun terasa berjarak. Sehingga orang cenderung ngomong sembarangan. Nah, dalam konteks orang-orang dengan kewenangan itu, permasalahan mereka tuh sama. Nggak ada pertentangan. Mereka kebiasaan ngomong, nggak mendengarkan pertentangan. Pertentangannya itu adalah
bukan oposisi dalam konteks politik ya, tapi pendapat oposan aja. Pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dia punya gitu. Zaman dulu, setiap kali ada menteri atau pejabat ngomong sesuatu, pasti diberitakan di media. Atau pasti diramein sama oposisi. Atau pasti diramein di dunia maya. Tapi sekarang itu nggak ada. Saking nyamannya mereka dengan tidak adanya pertentangan, akhirnya mereka terbiasa untuk ngomong sembarangan. Makin di sini tuh emang orang-orang dengan kewenangan tuh ngomongnya emang cukup sembarangan. Mirip seperti orang-orang yang berada di sosmed, karena sosmed tidak ada pertentangan tersebut atau pertentangannya tidak terlalu terasa. Kalau kita kembalikan lagi dengan sesuatu, kayaknya banyak di antara kita yang masih ingat kok era-era kita hidup tanpa sosmed. Umur lu berapa? 28. Ingat gak ya? Waktu lu SD udah ada sosmed ya? Belum. Aku pertama install Instagram itu 2014 ketika kelas 2 SMA. 2 SMA, berarti kan SD SMP kita ingat kan kalau kita ngomong sesuatu kan apaan lu gitu. Enggak gitu kali gitu kan, ada pertentangan tuh langsung terasa gitu. Dan di dunia nyata kita cenderung lebih berhati-hati. Gak usah gitu deh. Misalkan kita sebel-sebelan. Yeah. Di sosmed mungkin kita akan ngomongin satu sama lain. Pas ketemu secara langsung kan kita relatif lebih diem. Karena kita tahu kalau kita ngomong sesuatu responnya akan langsung terlihat dan terasa gitu. Jadi sebenarnya permasalahannya tuh permasalahan dengan orang dengan posisi penting yang agak sewenang-wenang dengan pernyataannya adalah ketiadaan pertentangan. Dia nggak dengar pendapat yang berseberangan dengan dia. Karena dikelilingin sama orang-orang yes man-nya aja kayaknya. Dan kalau ada satu kali pertentangan itu bisa jadi meledak kan. Karena sejarang itu mereka berhadapan dengan. Betul sekali. Saya merasakan itu sendiri. Dengan pertunjukan saya. Iya. Pertanyaan sederhana. Kalau tadi aku tanya konteksnya bodoh, definisikan cerdas versi Bang Panji itu seperti apa? Karena kalau aku dulu melihat cerdas kan sesuatu yang dinilai dari kacamata akademik doang. Tapi berjalan waktu ketika aku dewasa, aku ngelihat cerdas itu ketika apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu selaras dan kemudian dia serius untuk mengejar mimpi-mimpi dia. Itu orang cerdas menurut aku. Bukan sekedar lu pinter di teori doang. Cerdas versi Panji. Saya mau mengutip seorang komika juga, seorang kawan namanya Adriano Calbi. Dia bilang, a doubtful person is a thinking person. A doubtful person, orang yang ragu, is a thinking person. Adalah orang yang berpikir. Jadi orang yang ragu adalah orang yang berpikir. Makanya kalau tadi kita ngomong orang yang bodoh, orang yang terburu-buru, orang yang cerdas itu orang yang mengambil waktu untuk berpikir dulu. Sebelum dia menyatakan sesuatu, sebelum dia melakukan tindakan. Karena ada sedikit keraguan, gue mau ngomong tapi bener gak ya omongan gue gitu. Jadi dia ngerem dulu. Terus gitu dia mau melakukan sesuatu, bener gak yang gue lakuin. Dia mau menghardik seseorang, bener gak ya hardikan gue. A doubtful person is a thinking person, yang berarti orang yang ragu adalah orang yang berpikir. Orang yang ragu tuh orang yang menyelipkan waktu untuk berpikir sebelum dia melakukan sesuatu. Dan menurut saya itu adalah tanda-tanda kecerdasan. Makanya dulu kan Pak SBY sering dibilang, Pak SBY ini lama sekali dalam mengambil keputusan. Beliau mikir bro, beliau pikir Anda terlalu terburu-buru. Kalau beliau namanya aja dulu jenderal pemikir beliau tuh. Jadi orang yang ragu adalah orang yang pemikir. Dan orang yang pemikir adalah orang yang cerdas. Itu menurut saya. Ya, simpel sekali. Karena memang dipikirkan secara matang dan tujuannya juga atau intensinya juga jelas biasanya. Dan kalau misalkan kita sederhanakan definisinya, ada lebih besar peluang untuk kita semua merasa cerdas kan? Kan kita kan sehari-hari kan kadang-kadang suka, gue apa sih, gue kan cuman ini, gue kan cuman itu gitu. Padahal kita punya begitu banyak daya sebenarnya. Kalau kita sederhanakan definisi dari cerdas, mungkin akan lebih banyak orang merasa, kalau kayak gitu mah gue bisa gitu. Sehingga mereka akan mencoba untuk aspire themselves towards that goal. Gitu kurang lebihnya. Gue kan cuma ini, gue kan cuma itu gitu. Kenapa kondisi di era sekarang ini banyak sekali orang-orang atau SDM kita atau lebih tepatnya pria-pria di negeri Konoha ini itu sangat ragu dengan dirinya sendiri, merasa tertinggal, merasa hilang arah, terisolasi di dunia luar. Kenapa gampang sekali kita menemukan pria-pria seperti itu? Karena lebih banyak tahu. Information overload? Nggak tahu disebut overload atau tidak ya. Yang pasti gini deh. Menurut gua lebih susah untuk orang jadian zaman sekarang daripada zaman dulu. Oke. Zaman dulu. Orang cakep ya orang di sekitar kita. Standar kita tuh lingkungan kita. Ini kalau misalkan
Ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Ya paling cakep gue lah. Tapi maksud gue waktu kita sekolah SD atau SMP, cakep itu adalah yang ada di sekitar kita. Ya segitu aja standar cakepnya. Tapi karena sosmed sekarang, orang cakep itu setiap hari di handphone kita. Setiap orang tuh standarnya jadi lebih tinggi, jadi lebih. Gue pengen deh punya pacar kayak siapa ya? Gue pengen nyebut orang yang zaman sekarang cakep. Siapa sih cewek zaman sekarang cakep yang terkenal di sosmed? Yang Indonesia? Ya di Indonesia deh, yang terkenal di sosmed deh, yang di sosmed terkenal banget. Anya Geraldine gitu. Karena dia tahu ada manusia seperti Anya Geraldine, standar dia terhadap sesuatu yang cantik itu tinggi. Zaman dulu nggak ada orang seperti Anya Geraldine di sekitar dia. Ya cakep tuh, ya apa yang dia lihat gitu. Sehingga zaman sekarang standar yang tinggi itu membuat gue pengen cewek yang kayak gini, gue pengen cowok yang kayak gini. Karena apa yang mereka lihat. Nah sekarang balik ke pertanyaan tadi. Orang tuh jadi ragu karena dia ngeliat, oh si ini seumur gue udah kayak gini. Si ini seumur gue udah jadi begini. Si ini dia di angkatan gue juga, dia mungkin datang dari kota yang sama-sama gue, tapi kok dia udah kayak gini. Informasi ini kita tidak punya dulu. Dulu standar kita ya sekitar kita. Sehingga lebih berani, mungkin lebih polos, lebih naif. Yeah. Kenaifan itu membawa kita berjalan jauh karena kita nggak tahu apa yang bisa dan nggak bisa dilakukan gitu. Tapi untuk orang-orang zaman sekarang, dia ngelihat banyak sekali contoh, ngelihat banyak sekali opsi di sekitar dia yang membuat dia ngerasa, kok gue belum nyampe segitu ya, mungkin ada yang salah sama gue. Padahal dia kan nggak tahu ya, orang yang kerjanya liburan mulu kan dia nggak tahu nih utangnya kayak apa kan, dia nggak tahu kan. Wah ini asiknya umurnya seperti gue tapi kerja liburan mulu, bro. Itu jangan-jangan ngutang itu. Dan memang banyak yang terungkap kan, yang sering jalan-jalan ternyata dia nilep duit apalah gitu-gitu. Jadi ya itulah mungkin salah satunya. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget kan? Tenang, jangan skip dulu ya. Ini bukan iklan. Aku cuma mau bilang, aku butuh untuk ketemu dengan 30 orang yang serius belajar proses kreatif suara berkelas dari nol. Mulai dari gimana aku menemukan ide, gimana scriptingnya, gimana eksekusi long form podcastnya, long form kontennya, gimana kemudian eksekusi di short formnya, sampai ke kita belajar detail tentang konten waterfall, dan yang paling penting gimana caranya kita bisa monetisasi. Semua hal tentang proses kreatif dari nol kita akan kita bedah detail di 1 hari full bootcamp. Langsung bareng aku dan temanku Agus Leo Halim. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di deskripsi dan sampai jumpa di eksklusif Creative Masterclass. Langsung bareng aku dan Ko Agus Leo Halim. Ya, come on, sampai jumpa. Khusus 30 orang serius ya. Ada korelasi sih antara tadi kita bahas terburu-buru dengan sesuatu yang ingin ditonjolkan terus di sosial media, sehingga kita juga terburu-buru untuk ngejudge orang kayak, oke, aku menilai karena dia sering liburan ke luar negeri, karena dia sering ini, oke, berarti dia seperti ini. Terlalu cepat aksesnya, sehingga kita cepat sekali ngejudge sesuatu. Betul sekali. Ya. Aku mau transisi ke hal yang ingin aku tanyakan ke Bang Panji, dan ini simple sekali sebenarnya. Ada quotes yang Bang Panji pernah share dan orang semua sering mengutip, yaitu jangan membunuh mimpimu karena mimpi nggak pernah mati. Dia hanya akan pingsan dan bangun lagi ketika kamu sudah tua dalam bentuk penyesalan gitu. Atau ada salah satu analogi sederhana ketika aku ngobrol sama temanku Henry Manampiring yang tulis Filosofi Teras, dia bilang, bayangkan ini adalah hari terakhir kamu hidup di dunia dan kamu dikelilingi oleh sosok-sosok hitam itu. 5 sosok hitam itu semua 5 mimpi kamu yang gak pernah kamu upayakan. Itu bikin aku merinding juga. Wow. Bayangkan mereka terus membisikkan, kenapa kamu gak kejar aku? Kenapa kamu tidak mengupayakan aku? Gila. Ya, itu bikin aku merinding ketika dengar itu pertama kali. Dan definisi, kenapa kamu sangat senang sama membahas tentang mimpi itu, Bang Panji? Aneh juga pertanyaannya. Ini saya kenapa saya senang ngomongin mimpi? Mungkin karena saya selalu dikejar rasa bersalah karena nggak berhasil membantu almarhum ayah mengejar mimpinya. Mungkin karena saya selalu sedih ngelihat orang-orang yang mimpinya udah mati gitu. Atau mungkin karena emang itulah motor atau bahan bakar hidup sih. Gue selalu ngejar mimpi.
Gue kalau pengen sesuatu pasti gue kejar. Nggak Pak, belum tentu akan kejadian dalam waktu dekat. Tapi kalau gue bilang gue pengen, pasti gue kejar. Cuman satu kayaknya mimpi yang nggak akan gue kejar. Itu punya motor Ducati, karena gue sampai sekarang nggak bisa naik motor. Kayaknya sih keren bro, Ducati Monster gitu. Cuman gue nggak bisa naik motor. Bisa tapi nggak fasih gitu. Dan kayaknya mungkin itu udahlah nggak usah lah ribet. Latihan naik motor kayak susah deh. Saya naik ojek aja kemana-mana. Masih mending kan daripada Anda kan. Iya sih. Anda katanya nggak suka naik motor ya? Suka nih Nanda nih final mulu. Tadi kirain Korban framing ya? Iya, korban framing ya. Oke, tapi balik ke pertanyaan simpel aku tadi ya, Bos. Aku nggak tahu karena yang ngikutin Mas Panji sejak lama tuh ada Felix di sini. Mereka bilang bahwa Mas Panji itu ke New York itu sebenarnya untuk menggali mimpi. Terus aku tanyain kan ke mereka sambil aku riset. Emang Mas Panji itu ke sana untuk menggali mimpi dalam tanda kutip panggung besar atau emang ingin hidup sebagai seorang komika atau simple komika merintis di sana? Dan aku pakai analogi aku berarti Mas Panji itu ngerasa kalau di Indonesia dia bikin show kan orang lihat Panjinya. Ketika di New York nggak ada yang kenal Panji. Bagaimana definisi mimpi di sana ketika merintis dari nol gitu? Mimpinya berlapis di New York. Jadi waktu pindah ke New York itu bukan cuma untuk mengejar 1-2 mimpi. Mimpi yang pertama memang ingin hidup sebagai komika di New York, itu aja. Sesederhana itu. Karena itu aja susah sekali. Karena banyak komika di New York nggak hidup dari stand up. Saya pengen jadi jadi orang yang hidup dari stand up di New York. Di salah satu kota termahal di dunia. Mungkin memang kota termahal di dunia. Saya cuma pengen suatu hari bangun pagi bilang, gila gue nih hidup dari stand up di New York gitu. Itu yang pengen dicapai gitu. Pengen jadi bagian dari orang-orang yang jadi stand up comedian di New York. Ada Jerry Seinfeld, ada Chris Rock, ada Trevor Noah, ada Ronnie Cheng, ada Eddie Murphy. Ini adalah nama-nama komika-komika legend yang tinggalnya di sana. Pengen jadi bagian dari itu aja. Gila gue satu grupingan gitu sama. Tapi pada saat yang bersamaan, gue tuh tiap kali jalan-jalan, kayak misalkan ke Tokyo terus ke Harajuku gitu, atau misalkan ke LA atau ke New York gitu, atau mungkin ke Paris, itu suka membayangkan keren banget kalau ada logo dari brand gue di sini gitu. Jadi memang gue selalu pengen membawa Indonesia di mata dunia gitu, baik dari sisi stand up-nya tentu itu juga. Tapi juga pengen dari sisi kewirausahaan gitu. Karena kita sering banget jadi pasar kan. Bisa kali sekali-sekali kita nawarin sesuatu pada dunia gitu. Benar. Yang keren gitu, yang asik. Gak usah perusahaan gede-gede banget. Tapi mewakili Indonesia gitu. Representasi Indonesia gitu. Lagi jalan di Harlang gitu. Apa sih namanya Harajuku belakang? Ada namanya Omotesando. Apa sih namanya? Julukannya Harlang. Harajuku belakang. Harajuku belakang ya. Iya tapi ada nama jalannya. Ngelihat di antara begitu banyak logo-logo fashion tiba-tiba ada logo dari Indonesia kan keren kan. Jadi ada cita-cita itu juga, pengen bawa benderanya Comika perusahaan gua tuh ke luar negeri, ke New York. Pada saat yang bersamaan ada cita-cita juga untuk membuat Indonesia jadi market. Karena komedian tuh suka ngelengkapin Indonesia. Ya Kevin Hart, ya Matt Rife abis dari Singapura tuh lompat ke Australia. Kadang mampir ke KL. Tapi hampir nggak pernah mampir ke Indonesia. Padahal pasar kita gede. Mungkin karena industri stand up-nya tuh belum dilihat gitu bisa jadi. oleh mereka, dan itu yang pengen dibangun juga gitu. Makanya mulai pelan-pelan bawa komika dari Amerika Serikat ke Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai market. Jadi mimpinya berlapis-lapis. Belum lagi mimpi untuk keluarga, untuk anak-anak, dengan mimpi dan cita-cita mereka berada di New York mungkin akan lebih membantu mereka mencapai mimpinya. Ya udah, akhirnya itulah yang kemudian jadi alasan kenapa pindah ke New York. Berlapis gitu mimpinya. Aku jadi ingat film Soul ya, yang animasi Soul ya, yang dia bilang bahwa dia ingin mengejar mimpinya, ingin menuju ke samudra itu kan. Terus Dorothy, ada salah satu karakter namanya Dorothy Williams kalau nggak salah, dia bilang bahwa kamu tuh sedang menyelami samudra padahal. Iya. Nah sebenarnya ketika Bang Panji bilang pengen jadi bagian dari lifestyle kayak Ronnie Cheng, Trevor Noah dan lain-lain tadi kan, udah masuk ke samudranya nih, tinggal berenangnya. Kalaupun dapat panggung yang besar berarti itu bonus atau emang targetnya langsung sesuatu yang big gitu atau gimana? Enggak, itu mah dampak lah. Oh. Misalnya bisa manggung di Madison Square Garden, dampak itu. Bisa dapat Netflix special di Amerika Serikat, dampak itu. Dampak dari kita jalanin karir dengan benar. Jadi fokusnya tuh gimana caranya bisa jalanin karir dengan benar.
Tapi emang itu yang gue rasain juga. Waktu itu gue pernah di New York, pulang malam-malam mungkin 11:30 di kereta subway. Terus mengeluh karena jam segini gue masih belum nyampe rumah, mana masih jauh lagi. Soalnya dari kota ke rumah tuh 1,5 jam. Naik 2 kereta dan 1 bis gitu. Jadi jam segini belum nyampe rumah gitu, capek gitu. Terus tiba-tiba sadar, bentar dulu, ini yang lu pengen loh. Oh iya. Ini yang lu pengen jadi komika di New York kan? Ya kayak begini komika di New York. Apa yang ada di ekspektasi lu? Emang begini bentuknya. Makanya makanya saya sering banget, gue sering banget ngutip Soul. Oh iya. Sering banget karena kan si ikan mudanya ketemu sama ikan tua kan. Ikan mudanya nanya, saya pengen ke samudra, kemana ya arahnya? Si ikan tuanya bilang samudra, ini samudra. Terus ikan mudanya, ini mah air gitu. Jadi kayak dia saking punya, dia mungkin pernah ngelihat samudra kayak begini dan segala macamnya, sehingga dia punya bayangan mimpi dan cita-cita dia tuh secara spesifik bentuknya seperti apa. Saking spesifiknya dia nggak sadar dia udah hidup di mimpinya, udah itu. Cuman nggak seperti yang ada di gambaran lu, karena siapa yang bilang cita-cita lu tuh bentuknya kayak begitu. Waktu itu gue jadi pembicara untuk acara duet itu talk show Dave Hendricks sama Iwet Ramadan. Terus udah gitu gue nanya sama beberapa orang, di sini ada nggak yang mimpi dan cita-citanya sama persis dari waktu SD sama dengan sekarang. Terus beberapa sempat hening bentar, terus ada yang ngangkat tangan. Terus gue tanya, wah jarang-jarang nih, soalnya ada yang cita-citanya astronot, cita-citanya pengen jadi pilot, dokter dan segala macam ya. Cita-cita lu apa? Terus dia bilang, kerja di gedung. Kata gue, wah pas banget. Lu kalau misalkan ngeluh, nggak bersyukur sih. Karena kerja di gedung, ya begini bentuknya. Mungkin dia datang dari apa namanya, kota ketiga atau kota kedua gitu ya. Nggak ada gedung-gedung tinggi. Sehingga mimpi dan cita-cita itu kerja di gedung tinggi. Dia mungkin mengeluh kayak, aduh capek banget sih kerja kayak begini gitu. Kok setiap hari bos gue kayak naik lagi sama segala macam. Tapi this is your dream come true gitu. Dan itu yang membuat adegan Soul itu selalu atau film Soul secara umum ya selalu saya kutip berulang-ulang karena bagus banget. Benar. Bagus banget. Apalagi bagi teman-teman atau kita yang sedang menggali mimpi itu deep banget sih. Iya betul, bagus banget. Dan ada salah satu riset yang pernah aku baca, ini menarik, yang ditulis kalau nggak salah oleh salah satu researcher tahun 2011 ya. Aku lupa nama spesifiknya, tapi dia bilang bahwa ada 5 penyesalan terbesar yang akan dialami oleh manusia ketika dia meninggal. Yang pertama yaitu menjalani kehidupan yang dimana tidak dengan jati dirinya sendiri. Yang kedua, dia berani mengungkapkan perasaan, selama ini dia tidak berani mengungkapkan. Yang ketiga yaitu tetap menjaga hubungan pertemanan yang selama ini dia merelakan pertemanannya mungkin karena dia egois. Yang keempat, dia tidak pernah hidup bahagia karena dia membiarkan orang lain mengatur hidup dia. Yang kelima yaitu dia tidak pernah menggali mimpi-mimpinya karena penyesalan datang dari tidak pernah mencoba. Dan itu persis seperti 5 hal yang digambarkan oleh Mas Henry tadi, bahwa itu akan datang di momen-momen kita akan meninggal. Penyesalan. Nggak pengen punya penyesalan itu. Gue nggak pengen punya penyesalan itu. Apapun yang gue lakukan dalam hidup adalah untuk menghindari penyesalan itu terjadi. Apapun. Sehingga orang kalau bertanya, kenapa sih lu kayak ngoyo banget tuh ngelakuin ini dan itu? Nggak pengen nyesel aja. Kayaknya nggak enak. Kayaknya pahit deh hidup dengan penyesalan. Di saat kita udah tahu garis finishnya udah di depan gitu. Aku tertarik membahas adaptasi juga ya. Aku sering bahas adaptasi di Suara Berkelas. Aku bilang bahwa orang-orang yang berkelas itu yang bisa beradaptasi. Persis seperti kata Charles Darwin kan. Bagaimana proses adaptasi dari Bang Panji dulu yang penyiar radio pernah ya? Pernah host TV juga. Iya betul. Rapper. Komedian. Petani deh. Petani belum. Salah riset berarti. Petani. Tapi mungkin akan. Bentar lagi mau perang nih kita nih. Jadi mungkin cocok tanam itu penting. Nah, adaptasi itu bagaimana yang harusnya ditanamkan oleh kita yang nonton ini? Karena generasi sekarang aku notice malu sekali untuk memulai dari nol lagi karena takut kelihatan bodoh. Oke. Kalau untuk gue pribadi, sebenarnya gue tuh rada nge-cheat. Karena gue terbiasa berubah dari kecil, dipaksa hidup berubah. Karena kan perubahan cuma datang dari 2 tempat. Dunia yang memaksa kita berubah atau kita yang bawa perubahannya. Udah cuma itu doang, gak ada pilihan lain kan. Dari kecil sampai dengan kuliah, itu begitu banyak perubahan terjadi dalam hidup. Lahir di Singapura,
Umur 5 udah pindah ke Jakarta. Lalu tinggal di Jakarta, waktu SMP orang tua cerai pindah. Pindah, waktu itu pindah pertama kali ke sebuah rumah di Haji Toran di Bintaro Sektor 2. Itu nginep di rumah orang, karena gak punya rumah. Habis itu pindah ke Sektor 3A. Habis itu pindah ke Bintaro, Villa Permata Bintaro. Habis itu pindah ke Bintaro Regency. Pindah mulu. Waktu pada akhirnya, dan coba mesti dibayangkan ya, setiap kali pindah rumah, kan pertemanan ngulang lagi dari nol. Ya. Wawasan akan lingkungan ngulang lagi dari nol. Berteman, menyesuaikan lagi, ngulang lagi dari nol. Rute angkot, ngulang lagi dari nol. Setiap kali berubah tempat tinggal itu kan itu semua di reset gitu istilahnya. Terus sekolah juga begitu. Tadinya di sekolah swasta, habis itu pindah ke sekolah negeri, habis itu pindah ke sekolah Katolik, habis itu pindah ke kampus negeri. Itu semua gaya pertemanannya berubah lagi. Jadi cara pendekatan sama orang baru mulai lagi dari nol. Waktu di Bandung, kosan mungkin pindah 8 kali. Oke. Jadi hidup tuh selalu memaksa untuk berubah. Setiap perubahan tuh semuanya tuh diriset dari nol. Sehingga ketika ada perubahan terjadi, entah itu pandemi, entah itu pindah ke New York, gue tuh gak pernah terlalu sulit untuk beradaptasi. Karena emang udah terbiasa. Nah makanya skill yang gue miliki ini gak bisa dibandingkan dengan skill orang pada umumnya, karena umumnya orang mungkin nggak mengalami perubahan sebanyak gua gitu. Itulah juga salah satu alasan kenapa anak-anak dipaksa pindah ke New York. Karena dari mereka SD sampai mereka pindah, itu mereka tinggal di rumah yang sama, pergi ke sekolah yang sama, nggak pernah ada perubahan. Sehingga gue pikir ini mungkin nggak bagus juga untuk daya tahan mereka gitu. Sehingga ya udah kita coba paksa aja melakukan perubahan besar, kita lihat bagaimana adaptasi mereka gitu. Nah, untuk orang pada umumnya, mungkin supaya kita terbiasa beradaptasi dan terbiasa dan siap menerima perubahan, kita harus bawa perubahan atas diri kita sendiri. Ada buku ya, kayaknya sih ini kalau nggak salah ngutip ya, kayaknya sih bukunya Yoris Sebastian, judulnya Creative Junkies. Creative Junkies. Creative Junkies. Ya, itu udah cukup lama. Yoris memang sudah tua sih. Ini buku udah cukup lama. Tapi dia waktu itu menyarankan kita untuk mengubah habit. Biasa jam pakai tangan kiri, taruh di tangan kanan. Biasa ke kantor pakai rute apa, pindah ke rute apa. Supaya kita terbiasa membawa perubahan atas diri kita, terbiasa dengan adaptasi, tidak terlalu parno ketika ada sesuatu yang berubah. Ada banyak loh orang yang nggak siap sama perubahan. Benar. Karena emang hidupnya nggak pernah dihadapkan sama perubahan-perubahan kecil gitu. Kayak kita olahraga ya, misalnya kita main bola atau misalkan kita nge-gym aja. Pasti kan kita mulainya kan dari yang kecil-kecil aja dulu. Kemudian dibangun habitnya supaya siap ketika dikasih tempaan yang lebih berat dan lebih susah. Nah sama kan, kemampuan kita berhadapan dengan perubahan itu mesti dibiasakan terhadap diri kita sendiri dengan perubahan-perubahan kecil. Ngambil rute yang berbeda menuju tempat kerja atau tempat sekolah. Biasa naruh tas nyelempang di tangan kanan, coba di tangan kiri. Ada banyak loh hal yang berubah dengan mindahin jam tangan aja ke sini. Ada banyak yang berubah gitu. Naruh tas aja. Biasa kita naruh tas di sini, megang jinjing tas di sini, karena kita jam tangan di sebelah sini. Pas kita pindah, kita kan nggak mungkin begini. Akhirnya ini dipindahin. Ada banyak yang berubah gitu. Jadi mungkin itu yang mesti dilakukan sama banyak orang. Mesti mau mencoba membawa perubahan atas dirinya sendiri. Yang kecil-kecil aja. Biar dia nggak kagok ketika perubahan-perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Gokil gue nih. Gue nih tipis-tipis jenius gue nih. Iya. Aku yakin Bang Panji itu tipe orang yang sangat suka dengan riset gitu sebelum melakukan sesuatu ya. Aku nemu ini dari salah satu postingan temuku Mas Aji Santoso. Mas Aji bilang ketika Bang Panji melakukan riset mensrea waktu itu risetnya panjang banget kan, kayak detail banget sampai ngebahas tentang mental health dan segala macam. Konsultasi sama orang-orang yang sudah berkelas di bidang itu gitu. Take me into your brain. Gimana cara Bang Panji itu melakukan riset yang orang itu nggak tahu? Atau aku bisa belajar apa dari Bang Panji dengan cara melakukan riset yang sangat dalam itu? Oke. Pertama dimulai dari kenapa gua pengen riset. Gitu aja dulu ya. Motivasi utamanya, karena itu kan pijakan yang bagus ya untuk orang mau ngelakuin sesuatu kan harus ada motivasinya. Dimulai dari prinsip orang yang banyak ngomong, permasalahan utamanya adalah banyak salah ngomong. Semakin sering kita ngomong,
semakin besar peluang kita salah ngomong. Makanya orang pendiam kecil kemungkinan salah ngomong. Bukan karena dia pintar, emang jarang ngomong aja. Iya. Nah, gua tuh sering banget ngomong. Emang kerjanya ngomong. Dari tahun 2001 penyiar radio kerjanya ngomong mulu. Ketika salah ngomong, misalnya kita semua rata-rata salah ngomongnya 10%. Iya. Kalau kita cuma ngomong 10 kali, ya 1 gitu. Benar. Tapi kalau kita ngomong 1 juta kali, 10% itu jadi banyak banget kan. Dan dalam hidup gua sering sekali kena konsekuensi dari salah ngomong. Ya. Sehingga gua oke kalau gitu, gua mesti hati-hati dalam berbicara, mesti lebih pintar dalam berbicara. Sehingga dasarnya itu, kalau emang pengen ngomong di depan banyak orang, pastiin ngomongnya bener. Terlepas dari stand up comedy itu lucunya datang dari pernyataan-pernyataan salah atau dari hal-hal yang dilebih-lebihkan, tapi basisnya harus bener dulu gitu. Karena komedinya nggak bisa ditelan sama penonton kalau zeitgeistnya nggak sama gitu, kayak cara berpikirnya, pola pikirnya, kesadaran kolektifnya nggak sama gitu. Nah, ketika mau riset, gua diuntungkan dengan gua tuh memang punya rasa penasaran yang tinggi. Emang penasaran. Mungkin karena waktu SD nggak pernah terlalu banyak menyerap informasi ya, males belajar dan segala macam. Jadi informasi itu pada nggak masuk, sehingga kapasitas otak masih kosong. Jadi itu gue selalu penasaran sama banyak hal, termasuk waktu itu kesehatan mental. Penasaran aja, karena gue punya pandangan tersendiri terhadap kesehatan mental. Gue punya pengalaman hidup terkait kesehatan mental cukup dalam lah pengalaman hidup gue sama kesehatan mental. Ya. Tapi gue tuh pengen tahu yang gue rasakan ini valid nggak ya? Apa jangan-jangan pemikiran gue aja? Terus daripada bingung nanya sama 1-2 orang, kumpulin aja stakeholder kesehatan mental. Waktu itu pernah kejadian dalam 1 hari. Orang yang punya gangguan mental, orang yang pernah masuk rumah sakit jiwa, orang yang menjalankan organisasi kesehatan mental, psikolog juga, penulis buku juga. Waktu itu Henry juga ada di situ. Semuanya dikumpulin di satu tempat, terus kita ngobrol aja. Mungkin ada 2 jam lebih gitu. Benar-benar cuman ngegali informasi aja, nyatet dan segala macamnya. Ujung-ujungnya masuk mensrea juga. Dan itu yang masuk ke mensrea itu cuman sari-sari dari pembicaraan 2 jam. Bayangin pembicaraan 2 jam cuman masuk 10-15 menit. Masih banyak yang masih bisa digali lagi. Jadi poinnya adalah gue nggak pernah terlalu khawatir output dari riset. Yang penting risetnya benar aja dulu. Termasuk di dalam konteks mensrea aspek-aspek politik. Ya. Kebetulan punya privilege untuk punya akses sama orang-orang tersebut. Ya. Konten talk show gue di YouTube Skakmat adalah salah satu akses untuk ketemu sama politisi, untuk belajar sama mereka. Makanya di mensrea banyak mengutip dari Skakmat. Emang takut salah ngomong, punya rasa penasaran yang tinggi, dan ada kesadaran bahwa selama riset gue lengkap dan riset gue banyak, harusnya gue baik-baik aja. Akhirnya itu jadi kebiasaan. Dari kapan ya? Kayaknya dari siaran radio deh. Dari siaran radio, berarti udah dari 2001 gue setiap kali ngomong harus dicek dulu omongan gue. Akhirnya udah jadi jati diri deh, udah jadi kebiasaan sampai sekarang. Wow, itu juga di mensrea masih salah ngomong. Iya. Apa namanya? Slip of tongue. Tapi udahlah ya. Namanya juga orang ngomong pasti ada salahnya. Iya. Aku bisa belajar banyak sih. Tolong ntar fasilitasi juga bang. Aku Bisa dengan senang hati. Yang lain juga mau nggak? Iya. Karena kan host bertanya juga bisa jadi disalahpahami atau dipelintir kan. Bisa. Tapi jangan sampai itu menahan kita untuk menanyakan pertanyaan yang kita inginkan aja. Iya. Orang mah, kalau orang yang salah nangkep, kenapa kita yang jadi repot gitu? Kan yang salah nangkep lu. Gitu. Nah menariknya kemarin aku baru tahu ternyata Bang Panji itu menghadapi fase di mana omongan yang sejak lama, kan ada omongan lama tuh, tapi tiba-tiba disalahpahamnya di tahun ini ya? Iya betul. Harus ke kota itu untuk kemudian. Betul sekali. Itu cerita gimana? Nggak harus spesifik, tapi aku penasaran kok bisa suatu yang jejak digital tadi, kemudian disalahpahami di zaman sekarang, di era digital sekarang. Sebenarnya sih karena ada sosok politik yang memainkan sebenarnya. Karena itu pertunjukan 2013. Ya. Dari 2013 sampai dengan tahun ini nggak pernah ada masalah. Ya. Lalu tahun 2021 klip dari pertunjukan 2013 tersebut diupload
ke YouTube saya. Oke. 2021 nggak ada masalah, 2022 nggak masalah, 2023 nggak ada masalah, 2024 nggak ada masalah, 2025 nggak ada masalah sampai mensrea. Oh, oke. Usai mensrea tiba-tiba jadi masalah. Usut punya usut, media yang kita yakini berkelas juga, yaitu bilang bahwa ada satu partai spesifik yang mengaku dia yang memainkan isu itu terhadap masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja juga udah khawatir. Dari pertama kali mereka berinteraksi sama saya kan akhirnya kan dimediasiin sama AMAN, Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara. AMAN ini organisasi yang besar sekali, yang sudah lama sekali ada di Indonesia dan sangat terpercaya dan memang peduli sama masyarakat adat. Dalam pembicaraan awal, perwakilan AMAN itu udah ngomong, Mas Panji punya musuh politik nggak sih? Kenapa memangnya? Terus dia bilang, karena saya nggak mau jadi anak panah untuk busur orang lain. Jadi dia juga tahu, waktu di sidang di Toraja aja, seorang bapak di samping saya nanya, saya tahu nih videonya udah naik dari 2021, tapi kenapa ya ramenya baru 2025 setelah mensrea? Persis kata-katanya seperti itu. Jadi beliau juga curiga. Poinnya adalah sebenarnya kalau nggak ada yang gosok-gosok dan nggak ada yang ngimpas-ngimpas, sebenarnya ini nggak jadi masalah. Kalaupun masalah nggak sebesar ini, cuman ada yang ramein aja. Ya udahlah, itu resiko saya. Iya. Nggak nyangka ke arah situ ya pembicaranya. Iya. Tapi itu jawaban sebenarnya. Bener. Karena aku berpikir bahwa resiko masuk ke dunia kreatif seperti ini itu besar sekali. Terutama kalau orang ngelihat kita tuh resi berkelas atau kita bisa datangnya atensinya tinggi sekali. Satu kata ngomong aja keliru itu disalahpahami dan bisa jadi akar masalah yang besar sekali. Betul. Tapi kan itu kan resiko ya. Pelawak itu ngomong pakai majas soalnya kan. Pelawak kan bermain dengan majas. Majas itu kan berarti kan ya nggak usah ngomong pakai majas deh. Kita ngomong langsung kayak gini aja suka salah tangkap. Iya. Kan komunikasi kan dunia yang gaib ya. Iya. Cuman di dunia komunikasi doang. Apa yang kita lempar bukan apa yang orang tangkap kan. Kalau saya megang apel, saya lempar pasti ditangkap apel kan. Kalau saya ngelempar apel yang ditangkap adalah jeruk, gaib dong. Iya. Ajaib itu pasti. Romi Rafael, Deddy Corbuzier itu kan pasti kan. Iya. Tapi di dunia komunikasi sangat sering kalau kita ngomong apa orang nangkepnya berbeda. Apalagi kalau pakai majas, hiperbola, personifikasi, alegori. Ini kan semua kan majas-majas gitu. Udah mah kata-katanya bersayap. Habis itu orang Indonesia nggak suka belajar bahasa, jadi mereka nggak paham akan majas gitu. Sehingga bagi pelawak orang salah nangkep omongannya itu emang resiko. Biasa aja, nggak usah drama. Siapapun pelawak yang kemudian, wah gimana sih, gua kan ngomongnya gini, pernah begitu. Tolol lu, kita main pakai majas itu resiko kita. What are you doing gitu? Santai aja, nggak usah gimana-gimana. Gitu. Tapi ya memang itu resikonya. Ya udah biasa aja, nggak usah gimana-gimana. Aku penasaran Bang Panji. Bagaimana caranya kita tahu apa yang kita lakukan di hari ini itu benar dan menuju ke mimpi kita, atau dilakukan di hari ini itu tanpa tujuan dan tidak terarah. Terutama bagi teman-teman 20-an yang sekarang mempertanyakan apakah yang gue lakukan hari ini benar, apakah yang gue lakukan hari ini itu berdampak bagi gue yang 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Karena itu konsepnya connecting the dots kan. Aku yakin Bang Panji dari jadi penyiar radio sampai sekarang itu storyteller gitu. Saling terhubung dan dia tahu kenapa dia ngerjain itu. Advice untuk teman-teman yang sangat bingung, sangat ragu untuk menjalani hari-hari mereka sekarang. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka jalani. Pertama sih memang agak sulit untuk tahu apakah kita ada di jalan yang benar atau tidak kalau kita tidak mau menoleh ke belakang. Oke, gimana tuh? Jadi Steve Jobs kalau nggak salah yang ngomong, connecting the dots is easier looking backwards. Itu dia lagi di kayak dia pakai toga gitu, kayaknya lulusan kampus apa gitu. Oh di Stanford Ya, University. mungkin. It's easier to connect the dots looking backwards gitu. You cannot connecting the dots looking forward. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi artinya emang pertanyaan semua orang sih apa yang kita lakukan benar atau tidak. Tapi sesekali nengok ke belakang untuk ngecek bener nggak ya arahnya gitu. Kita diam dulu sebentar,
lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat sekitar, ini bener gak yang mau gue jalanin gitu. Oh. Tapi kan orang juga harus punya kompas ya. Ya. Orang juga harus punya dasar pengambilan keputusan dan harus punya arah hidup. Nah sekarang patokan-patokan untuk memastikan kita gak menyesal dalam hidup atas apapun keputusan hidup kita ke depan. Pertama, kalau menurut gua mah, lebih baik pengambilan keputusan hidup kita yang nentuin kita. Jangan orang lain. Di dunia ini ada banyak sekali zombie. Banyak sekali zombie. Gue suka film zombie soalnya. Iya. Dan zombie itu kan sebenarnya udah mati, tapi kayak orang masih hidup kan gitu kan. Iya, iya. Nah di Indonesia, di dunia bahkan itu banyak banget orang yang kayak masih hidup, tapi sebenarnya jiwanya udah mati. Cuman ya gitu, dia bangun pagi terus dia bergerak aja, otomatis aja. Kayak zombie pada umumnya gitu, bergerak gitu, mengikuti instingnya, ngikutin impulsnya dan segala macamnya. Orang-orang zombie ini jiwanya mati karena sebenarnya nggak pernah dirawat untuk tetap hidup gitu. Dia nggak tahu dia sukanya apa, cintanya apa, maunya apa, nggak tahu dia. Cuman dia jalanin aja hidupnya. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia nggak pernah ambil keputusan hidupnya berdasarkan apa yang dia mau, tapi berdasarkan lingkungannya. Contoh, Ya. SD lu di mana? Di Aceh. SD apa? SD 4 Biren namanya. Waktu pindah ke, pantesan ada logatnya. Waktu pindah ke SMP apa? SMP 1 Biren. Pengambilan keputusan pindah SMP-nya apa? Karena itu paling terkenal sih di kota itu. Terkenal di kota Iya. itu. Teman-teman pada ke sana. Teman-teman, cewek-cewek aku suka di sana semua. Anjay, gokil. Dan itu adalah rata-rata jawaban se-Indonesia. Kalau Iya. kita tanya, kenapa lu pindah dari SD ini ke SMP ini? Karena teman-teman gue di SMP ini. Iya. Nanti pas dari SMP ini, kenapa lu pindah ke SMA itu? Karena teman-teman gue masuk ke SMA itu. Iya. Sama kan, gue juga waktu gue dari SD Triguna. Terus teman-teman gue masuk antara SMP 29, 19 atau 11 karena itu satu rayon lah pada zamannya. Ya udah Iya. gue pindah ke situ. Dari 29 pindah ke SMA, SMP 29, pengen pindah ke SMA 82, 70, SMA 6, SMA 3 karena satu rayon. Ya udah pengen ke sana juga. Cuman waktu itu nilai gue buruk sehingga gue nggak keterima sama sekali di sini. Iya. Akhirnya gue pindah ke Gonzaga. Iya. Tapi kebanyakan orang faktor penentunya itu orang lain. Nanti dari dari SMA kuliah antara temen-temennya masuk Fakultas Ekonomi Trisakti Ya. atau ngambil ANE atau ANI di Atma gitu, teman-teman yang pada kesana semua, atau ngambil HI Unpar atau ngambil apa, semua itu karena teman-temannya ada di situ. Atau juga seringkali karena orang tuanya, dia nggak pernah nanya, tapi gue tuh maunya apa ya? Kalau dia nggak pernah nanya gue maunya apa, dia nggak pernah mencari tahu, dia nggak pernah ngasih makan keinginan itu, kemauan si gua ini nggak pernah dikasih makan. Sehingga dia nggak kenal dirinya, semuanya faktor orang lain, tiba-tiba dia menjalani hidup orang lain. Dia menjalani hidup bukan untuk dirinya sendiri. Habis itu dia mikir, ngapain gue ada di sini? Jadilah dia zombie. Nah itu sebaiknya dihindari. Sebaiknya pengambilan keputusan kita dilakukan sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena nanti kita akan selalu menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi sama hidup kita. Oh gue begini gara-gara bokap gue sih nyuruh gue begini. Gue jadi begini gara-gara temen gue sih bilang ini kampus yang bagus gitu. Kalau kita kerjanya nyalahin orang lain, kitanya nggak bertumbuh. Karena di kepala kita ruang pertumbuhannya harusnya di situ, di orang lain. Iya, iya. Tapi kalau kita nyalahin diri kita sendiri, kita jadi punya ruang untuk bertumbuh. Kita jadi tahu, oh lain kali gue akan ngelakuin ini. Kitanya lebih pintar, pengambilan keputusan kita lebih baik. Jadi patokan pertamanya adalah pengambilan keputusan hidup dasarnya harus dari kemauan diri kita sendiri. Sisanya kita mesti setidaknya tahu, nggak gini deh. Kita mesti sadar kita jenis manusia yang mana. Ada dua jenis manusia. Oke. Orang yang tidak masalah hidup membawanya kemana, dan orang yang tahu dia mau kemana. Gue punya prinsip orang yang go with the flow, don't know where to go. Masuk akal nggak? Masuk akal. Gue mau go with the flow aja. Ya. Ya boleh sih, tapi dalam hati lu berarti don't know where to go. Karena ngapain go with the flow kalau lu tahu perjalanan lu itu sebenarnya melawan arus? Kan nggak masuk akal. Iya. Nah tapi kalau lu mau jadi orang yang nggak apa-apa juga, mau jadi orang go with the flow nggak apa-apa. Tapi kalau mau jadi go with the flow, ya konsekuen.
Jangan jadi orang yang go with the flow terus, bete deh gue jadi kayak gini nih. Lu sendiri yang bilang lu go with the flow. Nah lu mesti tahu dulu lu tipikal orang yang mana. Kalau lu bukan tipikal orang yang go with the flow, don't go with the flow, go against the current. At least know where you wanna go. Dan kalau misalkan lu yang orang yang sebenarnya go with the flow, ya jalanin, nikmati hidupnya aja. Nggak ada tekanan yang mengharuskan lu untuk tahu apa yang lu pengen dalam hidup. Ini yang nonton ini banyak banget nggak tahu dia mau ngapain dalam hidup. Nggak apa-apa. Mungkin lu nggak perlu tahu. Ini salah satu nama terbesar yang selalu gue pakai untuk jadi contoh itu adalah Wapres Budiono. Waktu itu gue pernah wawancara Wapres Budiono di Istana Wakil Presiden waktu itu. Terus dia bilang, gue nanya soal passion. Dia bilang, saya nggak tahu passion saya apa. Saya bahkan nggak suka ekonomi. Budiono ngomong gitu. Pak Budiono bilang, saya sebenarnya nggak suka ekonomi. Terus gue bilang, kok bisa nyampe titik ini? Itulah bukti bahwa kalau kita tekun, kita bisa sampai ke perjalanan yang jauh asal kita tekun aja. Nah, Pak Budiono tampaknya adalah orang yang go with the flow kan. Beliau nggak punya target yang spesifik. Beliau bilang beliau nggak mencita-citakan jadi wakil presiden. Beda seperti misalnya siapa? Cita-cita kayaknya jadi presiden kan mencoba dulu. Anda kelihatannya cita-cita jadi presiden juga. Ada orang yang udah tahu gue pengen jadi presiden. Wapres Budiono itu bukan yang kayak gitu. Wapres Budiono tampaknya orang yang go with the flow, tapi konsekuen. Gue go with the flow, gue double down di sini, gue seriusin. Nah, jadi selain kita mesti ambil keputusan untuk diri kita sendiri, salah satu keputusan kita mesti ambil adalah untuk mengetahui kita ini tipikal orang yang mana. Dan apakah kita siap berdamai bahwa kita adalah orang yang seperti itu. Sisanya ya udah jalanin aja. Dua-duanya mau yang to go with the flow atau go against the flow itu sama-sama ada konsekuensi kok. Sama-sama ada bosannya, sama-sama ada capeknya, sama-sama ada sakitnya. Tapi kita konsekuensi sama pilihan kita aja. Sesekali kita berhenti, tolak-toleh, gue masih dalam perjalanan yang gue inginkan, ya jalanin aja. Ya, itu bagus. Dua jenis manusia yang harus kita sadari dari sekarang. Pertanyaan sederhana sebelum kita masuk ke Kenny. Kalau Bang Panji tahu di mana posisi Panji sekarang, apa benang merahnya? Apa benang merah yang bikin Panji itu ada di mata aku sekarang? Panji yang sekarang, apa benang merahnya selama ini? Apakah kerja keras doang? Apakah karena gue with the flow? Apakah karena gue tahu gue against sama society atau apapun itu? Apa benang merah dari obrolan panjang dan perjalanan karir Bang Panji Pragiwaksono? Kebahagiaan. Wow. Gue cuman ngejar apa yang bikin gue bahagia. Kayaknya dulu gak masuk akal deh untuk lulusan ITB digaji 50.000 sebulan tuh kayaknya gak masuk akal deh. 50.000 apa nih? Rupiah. Oke. Rupiah lah. Sebulan. Memang ada sih mungkin lulusan ITB zaman sekarang yang $50.000. Kayaknya gak masuk akal deh. Karena pada saat itu bahkan teman-teman ada yang udah digaji 500.000 sebulan. Ini by the way ini sekitar tahun 2000 ya. Terus si Panji digaji 50.000 per bulan. Tapi si Panji bahagia ngelakuin itu karena Panji pengen jadi penyiar radio. Dari dulu keputusan hidup gue tuh selalu dianggap gak masuk akal gitu. Dulu waktu gue di industri TV, gue udah sampai titik di mana penghasilannya itu sangat berlebih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Sehingga untuk banyak orang tuh gak masuk akal untuk pensiun TV mengejar stand up. Saat itu stand up belum kelihatan duitnya. Ada tapi belum bisa menghidupi gitu. Gak masuk akal untuk banyak orang. Habis itu Panji tinggalin TV dengan penghasilan yang gede itu dan Panji kejar stand up. Panji kejar stand up sampai titik di mana penghasilan TV yang ditinggal sama setahun itu jadi penghasilan Panji stand up sebulan. Udah dong. Harusnya udah happy. Orang nggak ngerti kenapa Panji tinggalin ini semua kemudian pindah ke New York. Tapi dalam setiap pengambilan keputusan itu, gue ngejar apa yang bikin gue bahagia. Tentu kadang-kadang dalam rangka menuju kebahagiaan gue, ada orang yang harus jadi korban. Dalam hal ini misalnya anak-anak dan istri diboyong, dicabut dari akarnya, dipindah ke New York. Pokoknya ayah pengen ke New York, lu pindah lah ke sini. Udah nyampe sini, udah nyampe New York nih, ditinggal sama Panjinya. Karena Panji punya mimpi untuk ngebangun industri stand up comedy di Indonesia. Megang lagi perusahaan bernama Comika ini. Anak-anak ditinggal. Tapi ya harus konsekuen seperti yang tadi dibilang. Semua pengambilan, kita gak bisa kayak, ya harusnya gue gak pindah ke New York. Karena nanti gini, buat apa nyesel kayak gitu. Lu gak ngambil ke New York, nanti lu ngambil jalan lain. Ada juga kok hal-hal yang bakal lu sesalin.
Setiap pengambilan keputusan kita akan datang dengan rasa sakit, rasa sedih, rasa kecewa, itu udah pasti. Itu mah bagian dari perjalanan hidup. Bukan bagian dari keputusan yang buruk. Keputusan yang baik juga akan punya begituannya. Ya konsekuen aja. Just ask yourself, are you happy? Yeah. Kalau lu bahagia, apalagi yang lu cari gitu. Ya udah kejar aja kebahagiaan itu. Dan itulah kenapa gue nyampe ke titik seperti ini. Karena gue bahagia, gue bisa konsisten ngerjain sesuatu. Karena gue bisa konsisten, gue bisa bertumbuh. Karena gue bisa bertumbuh, gue bisa lebih baik. Karena gue lebih baik, rezeki datang. Udah. Wow. Udah gitu dong. Kalau lu punya kebahagiaan, kejar kebahagiaannya. Karena kalau lu nggak tahu kebahagiaan lu apa, setidaknya punya disiplin kayak Pak Budiono. Ya lu mungkin nggak ngejalin apa yang bikin lu bahagia, mungkin lu nggak tahu lu mau kemana, mungkin lu go with the flow, tapi lu persisten, konsisten, disiplin dengan apa yang ada di hadapan lu, ya itu akan membawa perjalanan jauh juga. Yang penting perjuangkan kebahagiaan lu. Dulu aku pikir sukses itu yang mendatangkan kebahagiaan. Bisa dibalik sekarang ya. Bahagia itu ya jadi makna untuk sukses itu ya. Iya, betul. Tapi- Boleh juga Anda orang Aceh. Ya, Keren terima Anda. kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Tapi kan kalau kita menuju ke bahagia, let's say aku berpikir kalau aku udah dapatin segini baru aku bahagia kan. Tapi kan menuju ke sana kan ada yang namanya hasrat, which is kita berarti tidak bahagia dong sedang menuju ke sana. Apakah Mas Panji sedang menuju ke sana, which is belum sepenuhnya hari ini bahagia, atau bahagia itu dari sekarang, dari prosesnya dulu? Sampai dia jadi gelembung yang kemudian besar sekali nanti. Iya, gue bahagia dari perjalanannya sih. Zawin, temen gue yang suka naik gunung, Ya, Zawin. yang juga dikenal sebagai pemberantas hantu, si Zawin ini. Di gunung-gunung ya? Iya, dia pernah bilang, kalau naik gunung itu jangan sering-sering lihat ke atas. Nanti stres sendiri lu. Kok jauh ya, gak nyampe-nyampe. Udah nikmatin aja perjalanannya. Naik gunung itu menyenangkan kalau lu seneng dengan perjalanannya gitu, sama. Oh pikir-pikir ya, berkarya di New York itu pahit banget kalau dipikir-pikir. Berbulan-bulan gak lucu, udah 4 tahun berkarya di New York, job masih segini-segini aja, dengan nominal masih segini-segini aja, 4 tahun loh. Tapi gue seneng perjalanannya. Saking seneng stand up-nya, Anyep aja lucu buat gue. Iya, ketika gue lagi Anyep nih, lucu buat gue. Jadi bahagianya kita tuh kan datang dari the pursuit of happiness. Kayak film ya? Is the happiness in itself gitu. Jadi perjalanan menuju apa yang kita pengenin itu harusnya itu yang bikin kita bahagia. Kenapa? Karena kita tahu itulah tujuan kita. Gue tuh pengen itu, saking gue pengen itunya, jalan menuju ke sana aja. Udah happy. Gini deh, ini semua orang lapar misalnya nih. Ya. Oke, Lagi pengen puasa. makan Lagi dong. puasa ya. Iya lagi puasa, tapi pengen makan dong. Misalnya lagi nggak puasa deh, lagi lapar banget pengen makan. Jalan menuju tempat makan yang diincer, udah bahagia kan? Iya. Karena lo tau lo pengen makan kan? Iya. Ya udah kayak gitu aja. Betapa sia-sianya kegusaran orang yang, kok nggak nyampe-nyampe sih? Bro, lu udah lagi menuju restoran, ngomong apa sih lu? Lu mau makan, lu lagi menuju restoran. Ya udahlah, nikmatin aja perjalanannya. Tapi kayaknya jarang ada orang kayak gitu. Rasa-rasanya ketika ada orang pengen makan, lu pengen makan apa? Lapar banget nih gue, makan padang yuk. Terus kita ke Bopet Mini gitu. Atau Oke. Bopet Mini nih, Ben Hill. Itu terbaik Bopet Mini. Ya, ya. Menuju ke Bopet Mini, mulut udah berair gitu. Karena kita tahu, gue akan makan enak gitu. Ya itulah perjalanan menuju kebahagiaan kita. Kalau kita tahu kebahagiaan kita di mana, menuju ke sana udah bahagia. Ya, dan kadang emosional kebahagiaan itu lebih didapat ketika sedang jalan menuju ke sana. Iya. Dan pas makan belum tentu sebahagia hasrat kita tadi kan. Iya. Iya. Nanti ketika kita makan, sorry, kita mulai mikir kebahagiaan apa lagi ya? Abis ini ngapain ya? Kan gitu kan. Orang abis makan, kan nggak pengen makan terus mulu kan? Iya. Abis ini ngapain ya? Apa yang pengen gue lakukan? Oh, gue melakukan ini bikin gue happy. Menuju ke situ, udah happy lagi. Begitu terus. Ya, ya. Sampai ketemu dengan Anda hari ini. Wow, terima kasih banyak Mas Panji. Sama-sama. Men. Terima kasih semuanya. Belum. Gimana? Seru banget kan episode Suara Berkelas hari ini? Nah, salah satu semua kesamaan narasumber Suara Berkelas yaitu mereka gak pernah malu jualan. Mereka pede-pede aja tuh jualan produk atau jasa mereka. Bagi kamu yang mau jualan kelas, jualan produk, jasa,
ada satu fitur di Linkit yang bagus banget, namanya Link Appointment. Ini cocok banget untuk konsultan, mentor, coach, dan freelancer. Ini mana gak ada lagi tuh kata-kata kayak kapan ya jadwalnya, jam berapa ya, tanggal berapa ya. Di Link Appointment kau bisa atur jadwalnya, bayar di muka, dan kamu akan dibantu karena dia bakal otomatis langsung masuk ke kalender kamu. Dan kamu bisa atur jam kerja, durasi sesi, harga, bahkan jenis layanan. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak PHP. Gak ada pembatalan sepihak dan gak capek lagi ngejar sesuatu yang gak pasti. Kalau kamu belum pakai Linkit, aku sarankan pakai. Dan kalau kamu udah pakai Linkit tapi belum pernah cobain fitur ini, kamu ngelewatin satu fitur yang sebenarnya memudahkan hidup kamu. 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas sama Panji. Pertanyaan pertama dari Dais Gibran. Halo Mas Panji, aku lagi belajar dan nerapin ini di hidup aku. Kalau enggak semua mimpi harus tercapai, tapi semua mimpi harus selesai. Aku nulis ini setelah aku dengar Mas Panji nyampein tentang kalau mimpi itu nggak pernah mati. Gimana pendapat Mas Panji tentang itu? Dan terima kasih banyak insight-nya. Bahwa mimpi nggak harus semuanya tercapai. Tapi semua mimpi harus selesai. Dia bilang, gue pernah ngomong gitu? Dia bilang, itu pertanyaan dia. Karena dia mengutip dari kalimat Bang Panji yang sering bilang tentang mimpi itu nggak pernah mati, tapi dia akan pingsan dan lahir kembali dalam bentuk penyesalan. Ya. Oke. Mimpi nggak pernah mati itu adalah keyakinan gue dari lama sih. Oke. Karena sering ketemu sama bapak-bapak tua yang menyesal lah, poinnya itu. Tapi yang menarik dari pertanyaan dia adalah apakah semua mimpi harus selesai? Ya, dari si Gibran. Iya, karena dugaan dia mungkin kalau nggak selesai dia akan menghantui terus. Dia akan jadi bagian dari 5 atau 6 sosok itu ketika meninggal. Dan mungkin iya. Mungkin ada mimpi yang kita mesti tutup aja dengan kesadaran bahwa ini bukan lagi jadi mimpi. Beda ya. Ada mimpi yang ditinggal. Ada mimpi yang ini bukan mimpi gue, kayak punya Ducati lah buat gue gitu. Semua gue kejar, semua yang gue pengen pasti gue kejar. Tapi kayaknya Ducati nggak perlu deh. Atau misalkan gini deh, waktu itu gue pengen jadi DJ. Oke. Agak random ya. Pengen jadi DJ. So, kayaknya gue pikir-pikir, tapi kalau gue mau belajar jadi DJ, dan nggak jadi DJ yang malu-maluin, itu tuh butuh komitmen waktu, sesuatu yang gue nggak punya. Jadi udah, gue batalkan dia jadi mimpi. Ini bukan lagi mimpi gue, selesai. Oke. Beda dengan, gue pengen jadi DJ nih. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Gue coba yang lain aja deh. Tapi terus sebenarnya dia masih mengharap gitu. Ngelihat DJ, pengen jadi DJ nih. Bisa nggak ya? Nggak pernah dijawab tuh pertanyaan itu. Terus dia nah itu tuh mimpi yang nggak selesai. Mimpinya dibiarin ngambang. Pertanyaan tanda tanyanya apakah ini mau dikejar atau tidak itu tidak dijawab sama benaknya. Nah ini yang mungkin kemudian akan bangkit di usia tua dalam bentuk penyesalan. Nah penyesalan juga ini jarang sekali dibahas sama gue, tapi penyesalan juga ada spektrum ya. Ada penyesalan kecil, ada penyesalan besar. Mungkin waktu gue tua agak nyesel nggak jadi DJ, tapi nggak kenapa-kenapa juga kali nggak jadi DJ, ngerti maksudnya. Nah tapi mungkin penting untuk kita bertanya sama diri kita sendiri. Bisa gue kejar nggak ya? Itu mesti dijawab tuh. Jawab iya dan tidak, tapi jangan nggak dijawab. Karena kalau nggak dijawab, dia nagging terus gitu, muncul terus. Kenapa sih gue nggak lu kejar? Kenapa sih gue nggak lu kejar gitu? Dan kalau kita bilang nggak, ini nggak akan gue kejar, mungkin selesai, tutup dia. Nah, menutup mimpi menurut gua adalah salah satu pilihan yang penting juga. Mengingat yang kita kejar adalah kebahagiaan. Takutnya nggak bahagia kita. Ada 18 mimpi, semuanya bertanya bakal lu kejar atau tidak. Ini harus ada jawabannya. Karena kalau nggak lu jawab, iya dan tidaknya, inilah yang akan bikin lu sedih. Dan buat apa? Kalau lu tutup, selesai urusannya. Kemungkinan lu untuk bahagia lebih besar. Moga itu menjawab. Let's say sekarang owner Ducati nonton podcast ini, dikirim 2 Ducati ke rumah, disuruh belajar Ducati,
apakah tetap mau diupayakan atau? Saya upayakan sih. Oke. Makasih banyak Honda Ducati. Berarti ya. Makasih udah kirim 2, yang 1 mungkin rusak. Yang 1 saya simpen. Berarti nggak ada waktu dong. Kesimpulan nggak ada waktu dong. Ada waktu atau gue mager kalau sendiri mengupayakan itu. Oke gini deh. Gue tutup mimpi gue untuk punya Ducati sampai ada yang ngasih gue Ducati. Oke. Nanti kalau misalnya Ducatinya datang saya buka lagi. Tak tuh. Gitu. Iya. Semoga Saya mau sih jadi brand ambassador Ducati, saya buka deh mimpinya nih. Nah itu maksud gue sebenarnya ada, nggak tahu ya, keajaiban dunia kali ya. Ada kesempatan-kesempatan yang kadang kita menutup mimpi itu tuh dia tiba-tiba datang. Semesta tuh kayak menyodorkan sesuatu. Iya, setuju. Iya. Setuju, itu mungkin, itu benar. Ya. Tapi ini serius Bang Ducati ya. Lanjut. Kita ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Kalau misalkan Ducati beneran ngubungin gue minta 2 motor beneran, 1 lagi buat lu. Wah, tadi Bang. Iya kan lu yang mancing. Oh iya. Makasih. Terus ada bos Ducati, apaan lu? Apaan lu ngarep aja? Tapi tolong dah clipper di clip ya. Kayak ini sangat membantu sih. Ntar nyampe di Ducati mainan kali ya. Iya. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Salma. Di level Bang Panji yang sekarang, bagaimana Bang Panji mendefinisikan gagal? Apakah setiap karya yang dibikin, setiap project yang dibikin, kalau ada yang gagal merasa cemberut, atau gagal itu sebuah pencapaian yang selama ini memang tertunda untuk menuju ke next tujuan? Di level Bang Panji sekarang, apakah define gagal itu berbeda dengan aku atau dengan teman-teman di sini? Let's say sekarang kita bikin event keroyokan gitu ya. Bridging aja gue banget. Terusin. Keroyokan. Bikin event keroyokan. Ini kapan, tanggal berapa? Tanggal 18 April. 18 April di event itu kan let's say berapa orang? 800 orang misalnya bisa hadir. Orang. Tapi yang datang tuh cuma 600 orang. How? Apakah itu gagal? Ya. Ini pertanyaan dari kayak penonton ya? Ya, dari followers kita. Pinter-pinter ya followers ya? Ya, udah dididik sih. Ada kelasnya emang. Gue kasih ilustrasi boleh nggak? Boleh. Tahun 2022, gue bikin acara namanya Komodo Domino di Istora Senayan Jakarta di depan 7.500 penonton. Itu adalah show lawak terbesar di Indonesia lah. Oh iya. 7.500 penonton. Wow. Gede sekali, dikerjakan sama tim Comika berisi 90 orang. Tapi itu adalah acara secara teknis terberantakan dalam karir gue. Saking audionya nggak kedengeran jelas, penonton-penonton di pojok-pojok Istora itu nyalain lampu handphonenya sambil teriak, nggak denger di tengah-tengah acara. Wow. Sehingga technically acara itu bisa dibilang gagal lah. Ya. Tapi permasalahannya gue nggak berhenti bikin acara. Sehingga tahun 2025 bikin Mensrea 10.000 orang yang ngerjain 28 orang, acaranya sukses, sempurna. Jadi gue kalau ditanya sukses itu definisinya apa tuh suka bingung. Kalau kita pikirin case by case, mungkin Komodo Domino itu gagal. Mungkin ya, gagal dan sukses itu definisinya membingungkan. Ya. Kalau misalnya Komodo Domino dilihat secara spesifik, mungkin itu sebuah kegagalan. Tapi kalau kita ngomongin soal penyelenggaraan acara dalam konteks lebih besar, itu bukan kegagalan, itu pembelajaran. Fotonya, foto Komodo Domino itu waktu itu dicetak gede banget, hampir segede, penonton nggak ngerti, whiteboard ini. Pokoknya gede banget, ditaruh di ruang meeting. Bukan karena bangga, supaya kita ingat, kita waktu itu pernah bikin acara kayak gitu. Jangan sampai lu lupa. Pada akhirnya itu mengingatkan kita untuk bikin acara lebih baik lagi, dan Mensrea sukses sekali. Fotonya sekarang kita taruh juga di kantor, gede banget. Untuk mengingatkan bahwa we learn from our mistakes. The mistakes doesn't make us a failure. Nggak ada yang sia-sia selama pengalamannya jadi pelajaran kan? Iya benar. Jadi makanya definisi gagal itu membingungkan. Kalau dilihat secara spesifik, Komodo Domino gagal. Dilihat dalam jangka panjang, Komodo Domino itu bukan gagal. Komodo Domino itu stepping stone, pijakan menuju acara yang lebih baik. Jadi gimana cara jawabnya ya? Ya itu bagus, itu bagus. Kayak kalau di momen itu kesimpulannya tuh gagal. Di momen 2000 berapa? 13 ya? 2022. Si Komodo Domino ya 2022. Di situ gagal, di tanggal itu, di hari itu, atau sebulan kemudian gagal. Iya. Di momen dimana kita bikin Mensrea, itu pelajaran. Iya betul, betul. Jadi ya mungkin nggak ada kegagalan yang mutlak kegagalan kalau misalkan itu kita jadikan pijakan pembelajaran gitu. Wow.
Lumayan ya. Panji Pragiwaksono 2026. Harusnya tuh gue ada patung filsufnya lagi gini. Ada, entar ya, ada. Kayak gini. Serius Bang, ada. The Thinker. Ada gak sih? Entar. Pas setelah podcast ini ada. Atau pas lu kasih pas tayang ya, bentar lagi ya. Yeah. Pas closing ya. Alright. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Iman Sahara. Apa struggle-nya saat menjadi sedikit lebih baik beda daripada sedikit lebih baik? Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Berarti ini salah nih tanyanya. Iya. Sorry Iman Sahara. Aku ulang Iya. ya. Tapi intinya Bang Panji paham Iya. kan? Tapi pertanyaan dia itu. Ya mungkin lebih ke opini masyarakat aja. Karena ketika kita jadi beda, kita kan kelihatan banget. Dan karena kita kelihatan banget, orang bisa punya opini atas kita gitu. Jadi orang bawaannya komentar aja sama kita. Tapi harusnya komentar orang tuh tidak mengganggu kita sih. Karena komentar kan cuma kata-kata. Lu bisa tahan di jiwa atau lu bisa biarin aja lewat begitu aja gitu. Jadi cuman itu sih yang jadi apa ya? Yang jadi downside dari sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Bahwa orang akan dengan mudah menemukan kita dan orang akan komentar. Tapi harus kita ganti mindsetnya dengan menganggap itu sebagai berkah. Untung kita ditemukan. Untung kita kelihatan. Gitu. Ya. Wow. Dari aku Bang Panji. The worst advice yang pernah diterima. Nggak usah ngomongin politik, karir kamu akan mati. Oleh siapa dan tahun berapa? Itu pernah gua dengar tahun 2009. Pernah gua dengar tahun 2010. Pernah gua dengar tahun 2017. 2014, pokoknya setiap kali gue muncul ke permukaan ngeliat politik pasti diomongin sama orang. Dulu waktu itu gue punya album rap namanya Provokatif Proaktif, itu sangat politikal. Seorang bilang, gak usah ngomongin politik, mati hidup lo, karir lo mati. Gue kasih tau aja. Terus bikin acara Provokatif Proaktif di Metro TV. Gak usah ngomongin politik, mati karir lo, sayang, lo tuh pinter. Waktu dukung Mas Anies, dukung Faisal Basri tahun berapa tuh, 2014. Dukung Faisal Basri. Oh Mas Panji dukung Faisal Basri ya? Iya kebetulan. Saya kasih tau aja ya, mati karirmu sekarang. Gitu. Waktu dukung Jokowi. Dukung Jokowi nih, Mas saya kasih tau aja ya Mas. Ini karena saya ngefans sama Mas. Mas kan pinter. Mati karirnya Mas. Waktu dukung Mas Anies. Dukung Mas Anies. Ini momennya selalu terjadi berulang-ulang. Karena waktu itu lagi ada debat Pilgub. Gue lagi di timnya Mas Anies. Ada yang di timnya nggak tahu AHY, nggak tahu Ahok waktu itu ya. Mas Panji apa kabar? Mas Panji duduk di mana? Oh duduk di Mas Anies. Saya kasih tau aja Mas ya, mati karirnya Mas, jujur. Terus aja, bikin video YouTube, jangan ngomongin politik, mati karirnya. Terus aja, sampai rilis Mensarea. Liatin aja nih Mas Panji ngomongin politik, mati karirnya. Tapi dari tahun itu sampai dengan tahun sekarang, kayak baik-baik aja deh. That is absolutely the worst advice. Untuk tidak ngomongin politik karena karir akan mati. Karena justru berpijak dari politik, karirnya sampai titik hari ini. Dan ada satu lagi yang harus didukung supaya tetap hidup. Dukung MU. MU dukung acara saya Kroyokan. 18 April. Penjualan tiket periode normal dibuka tanggal 21 Maret. Tiket bisa dibeli di lekat.com. Saya bukan stand up di situ, saya crowd work. Jadi nanti akan ada panggung bentuknya 360, dikelilingin sama 850 penonton. Lalu saya akan menciptakan kelucuan berdasarkan interaksi dengan penonton. Silakan dibeli tiketnya 21 Maret di lekat.com. Thank you. Wow, terima kasih banyak Mas Sama-sama. Panji Pragiwaksono sudah suara kelas. Kita ada, tadi kan minta gini nih. Nggak sempat kita desain tapi. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Thank you ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.